malam pada tanggal 14 Desember udah dilakukan pleno KPU ya. Itu ada beberapa partai yang baru yang lolos dan diikuti partai yang lama. Pengumuman langsung dilakukan oleh para komisioner KPU, ketua KPU. Itu ada ketua KPU sendiri. Nah, di dalam keputusannya itu ada memang beberapa partai baru yang tidak lolos, seperti partainya Amin Rais dan partainya Dem Syafruddin tidak lolos. Tapi ada beberapa partai baru yang sangat menarik, yaitu ada partai Gelora dengan Fahri Hamzahnya, terus ada partai Kebangkitan Nusantara yang juga baru juga, dan sebelumnya ada partai-partai baru yang tidak lolos seperti PSI dan Garuda. Gimana melihat Bang Fal melihat partai baru ini? Ya, lepas dari kontroversi ya yang dalam berita kemarin, termasuk isu-isu adanya intervensi dari pihak tertentu terhadap lolosnya partai-partai baru ini kan, termasuk Partai Umat yang pimpinan Amin Rais sudah mau melakukan langkah hukum ya untuk menggugat KPU, kemudian mengirimkan surat somasi. Ya, terlepas dari itu ya kita melihat adanya wajah-wajah baru lah di partai-partai untuk kontestasi pemilu tahun 2024 ini. Iya, ada juga partai buruh tadi tambahannya. Iya, partai buruh, ada partai buruh. Sebenarnya beberapa partai ini sebenarnya yang partai yang baru muncul ya, yang parlemen, yang sudah parlemen 9 partai. Betul. Kemudian yang non parlemen ada 8 partai. Tapi begitu pun yang di non parlemen ada beberapa partai yang sebenarnya udah ikut pemilu tahun 2019 ya. 2019. Jadi seperti Perindo, Garuda PSI. Sudah ikut, PSI udah ikut. Jadi tapi mereka nggak dapat electoral threshold, kemudian ya tidak terhitung sebagai partai parlemen lah. Kehadiran yang betul-betul masih murni dan semata ya, Gelora ya. Ini kan partai yang sebenarnya digawangi oleh dua punggawanya PKS sebelumnya kan. Betul. Orang-orang yang aktor lah, kalau kita bilang lah aktor politiknya PKS. Kemudian membuat partai baru yang bernama Partai Gelora. Sebenarnya kerja Partai Gelora ini juga yang kalau kita lihat dari berbagai kita lihat setelah Fahri Hamzah tidak terpilih lagi sebagai anggota DPR, dia akan roadshow terus ke berbagai daerah kan. Artinya Gelora ini serius lah membangun partainya gitu. Termasuk orang-orang yang saya lihat sih militan lah di dalam. Kemudian berbagai daerah juga antusias untuk menjadi kader mereka. Ya, mudah-mudahan Partai Gelora ini mewarnai kontestasi Pilpres tahun 2024. Saya lihat sih kerja keras itu membuahkan hasil lah untuk beberapa partai yang sungguh-sungguh untuk membangun partainya dari daerah. Iya. Untuk ada juga PSI ya memang tidak lolos parlemen 2019, cuman partai ini kan memang menggaungkan partai anak muda, milenial, Gen Z. Nah, untuk 2024 sendiri memang beberapa tokoh meninggalkan PSI. Tapi memang tidak dipungkiri beberapa tokoh yang memang PSI itu kan sudah menjabat juga sebagai staf presidenan, wakil menteri dan banyak juga anggota DPRD yang terpilih lah di kabupaten kota ataupun di daerah-daerah. Nah, ini kan sebenarnya mungkin jadi menarik karena PSI bisa jadi untuk kedepannya di 2024 sendiri bisa lolos saja. Nah, lalu ada juga Perindo yang kita tahu di iklannya di mana-mana di TV ya. Ya, Perindo yang ibu-ibu juga udah tahu lah Mars Perindo bagaimana. Ini juga digaungkan bisa lolos parlemen melewati ambang batas yang ditentukan. Nah, 3 partai ini yang kita kira menarik lah memang melihat konsentrasinya di 2024 karena mesin partainya sudah ada, brandingnya sudah ada, dan orang-orangnya pun ada tadi seperti Gelora yang sudah senior juga ada. Artinya udah siap tempur lah, karena mereka kan udah pemanasan di pemilu-pemilu sebelumnya. Sudah tahu di mana titik kelemahan, di mana daerah-daerah yang harus di rebuilding lagi lah biar bisa punya kekuatan. Karena kan kebanggaan dan kekuatan satu partai ini kan kalau lolos electoral threshold kan. Kalau dia gagal electoral threshold ya sampai kepada parlemen daerah ya dia kurang bisa ikut atau urun rembuk atau intervensi dalam kebijakan-kebijakan politik nasional kan gitu kan. Saya rasa pun untuk penetapan KPU tadi malam
KPU saya rasa sudah terbuka lah, transparan, secara profesional untuk menetapkan partai-partai ini, 17 partai ini. Selain nanti ada tambahan mungkin nanti partai dari Aceh kan, partai lokal. Iya, partai lokal nanti itu. Tapi saya rasa 17 ini memang udah mendaftar, dan memang ya yang kontroversial memang seperti Partai Umat yang tidak lolos. Iya. Nah, yang menarik juga berkarya yang 2019 yang setelah pergantian ketua umum itu tidak mendaftar atau tidak lolos sama sekali. Nah, iya, kayaknya mendaftar cuman tidak lolos. Iya. Ya. Ada beberapa partai juga termasuk Partai Republik sama Partai Republiku Indonesia ya. Iya. Nggak lolos juga. Nah, melihat partai-partai kecil ini yang sebenarnya menarik tetap partai-partai besar. Seperti tetap pemenang pemilu yaitu PDIP kan. Di parlemen sangat dominan dengan 128 kursi, bahkan untuk 2024 sendiri mencapreskan tidak perlu sebenarnya koalisi dengan yang lain. Bisa partai sendiri. Nah, partai PDIP sendiri ini ingin hat-trick kalau misalnya dari melihat ketua Bapilunya Bambang Pacula yang kita tahu yang sangat kontroversial sebenarnya. Itu ingin hat-trick PDIP 2024. Melihat keadaan sekarang PDIP yang memang untuk ke capres memang masih belum menentukan pilihannya, gimana peluang PDIP untuk hat-trick ini, Bang? Ya, saya lihat ya masih sama ya, kayak ya analisa kita, dan kemudian kita lihat review ke belakang ya. Kita review ya, saya pikir 2024 masih sama lah seperti 2019, ada cocktail effect ya. Artinya situ siapa yang mau dicapreskan kan, karena 2019 kan efek cocktail itu kan cukup kuat ya. Jadi partai mana yang mencalonkan presiden mana kemudian ikut menjadi partai yang terdongkrak secara elektabilitas gitu. Saya pikir 2024 juga masih masuk kepada pola seperti itulah ya. Artinya cocktail effect itu nggak bisa dipisahkan dengan kontestasi antara partai dengan capres yang yang mereka usung gitu. Cuman yang saya lihat memang dari konfigurasi partai yang sudah ditetapkan 17 partai politik dan sudah diberikan nomor urut juga oleh KPU kemarin ya. Betul, yang jadinya tidak mengundi ulang ya nomornya, mengikuti 2019. Hanya partai-partai baru aja yang dikasih nomor baru. Iya. Berarti influence Megawati masih besar ya. Karena kemarin Megawati yang ngasih ide ini. Ya, mungkin untuk tidak merepotkan juga, karena kan sudah berkampanye sebelum-sebelumnya kan, ya, dengan nomor lama kan gitu. Yang kan. Pusing konsultan politik ya, Bang ya. Nggak bisa untuk membranding lagi untuk nomor-nomor yang baru untuk partai. Untuk partai yang lama ya sudahlah, mereka incumbent dan kemudian sudah nyaman mungkin dengan nomor itu kan. Jadi banyak usulan-usulan untuk KPU, dan kemudian KPU mungkin ya lihat ya tidak ada masalah soal nomor ya kan. Jadi sosialisasi nomor, mengikuti sosialisasi nama partai ya sudah lebih gampang dilakukan oleh partai-partai yang incumbent atau partai-partai yang parlemen. Yang saya lihat konfigurasinya sih banyak kepada partai-partai nasionalis ini yang masuk ya. Artinya ya seperti pertanyaan Roni tadi ya soal apakah PDIP tetap mempertahankan hat-tricknya, ini hati-hati juga karena memang ingin hat-trick, Bang. Ingin hat-trick. Partai-partai baru ini kan partai-partai yang mengambil ceruk pemilih atau voters yang nasionalis juga ya kan. Jadi misalnya kalau kita lihat contoh, kalaupun Partai Gelora muncul dengan Anies Mata, dengan dengan Fahri, tentu tidak hanya untuk mengambil kalangan dari kanan aja kan. Artinya orang-orang voters yang dari votersnya PKS dulu, tapi dia mencoba membelah pemilih juga dari kaum nasionalis gitu. Kalau nasionalisnya nasionalis kanan gitu ya, tapi bukan voters yang terlalu kanan juga, karena kan wilayahnya sudah ada partai lain yang mengambil gitu. Tapi saya lihat dari munculnya partai-partai nasionalis ini ya, partai-partai nasionalis yang sebelumnya ini harus hati-hati, karena kan jumlah pemilih kita dari 2019 ke 2024 nggak terlalu banyak naik signifikan ya, paling ya ke 1 juta ke 2 juta pemilih lah ya, kenaikannya berapa persen gitu. Artinya kan masih intinya tidak signifikan, artinya masih tetap bersandar pada angka atau statistik pemilih yang lama gitu kan. Angka statistik yang lama inilah yang akan mau dipecahkan oleh partai-partai baru ini kan. Artinya jangan dominasi oleh partai-partai parlemen yang sekarang ini. Munculnya partai buruh juga satu kuda hitam ya. Partai buruh, Partai Gelora saya lihat kuda hitam lah, yang kekuatannya belum tahu kita seperti apa. Bisa sangat kuat, bisa kuat, atau bisa jadi tidak kuat gitu kan. Itu kan soal bagaimana mereka nanti melakukan operasi-operasi politik di lapangan kan gitu kan. Partai buruh ya, kita selama ini kan lihat kekuatan buruh luar biasa. Tapi dalam beberapa pelajaran politik terakhir yang kita alami dari pemilu ke pemilu ya, ternyata partai buruh juga tidak terlalu tidak terlalu menjadi pilihan buruh yang sebenarnya. Betul.
jumlahnya cukup signifikan di Indonesia kan gitu, jumlah buruh. Apalagi daerah-daerah yang kantong-kantong buruh, misalnya Sumatera Utara, Jawa Timur, Batam, Kepulauan Riau gitu kan, itu kantong-kantong buruh itu kan. Artinya kenaikan mereka juga nggak signifikan dan bahkan tidak pernah lolos electoral threshold, ya paling sampai kepada parlemen daerah lah gitu. Bagaimana dengan Partai Gelora, ya kita lihat nanti seperti apa nanti Partai Gelora. Kalau tapi lihat dari bagaimana mereka berkampanye ke daerah-daerah, kemudian menggalang kekuatan untuk bagaimana membangun partai ini dari awal, saya pikir tingkat keseriusan Partai Gelora juga cukup bagus. Apalagi mereka punya ikon kan, yang selalu muncul di televisi, di podcast, yang menyuarakan soal bagaimana berpolitik dan bagaimana berkonstitusi dan bagaimana cara-cara mengelola negara. Ya saya pikir ikonnya Fahri ya cukup cukup signifikan untuk menarik jadi magnet, karena kan persoalan key person ini penting juga nih Ron. Betul. Key person, bagaimana ketua partai, bagaimana sosok partai, bagaimana ikon partai itu bisa menarik orang juga untuk masuk partai itu kan gitu. Nah ini juga yang menjadi masalah partai-partai lama yang tidak mempunyai tokoh. Apalagi beberapa partai yang seperti dulu kan sempat hanura karena tidak punya tokoh, dan tidak lolos parlemen. Ya, betul. Nah, yang untuk 2024 ini yang partai-partai menengah seperti PAN, lalu ada P3, ini gimana nasibnya nih? Karena sebenarnya kan mereka partai yang besar. Hanya memang apalagi 2024 sekaligus Capres, memang mereka sudah membuat KIB. Gimana peluang mereka sini bisa tetap bertahan di parlemen, sementara tokoh yang utama di partai itu tidak ada. Beda seperti PDIP tadi, memang pun biar belum ada capres yang pas, tapi ya kita tahu Marhaenisme sudah kuat ideologinya, ya memang Soekarno dan semacamnya itu sudah tergaris lah dari dulu sampai sekarang. Nah begitu juga dengan Golkar, di mana kalangan birokratnya kuat, kalangan pengusaha kuat. Nah gimana nih P3 ini bisa bertahan sementara yang lain itu sudah ada garis besar. Apalagi P3 ini kan kita tahu partai Muslim. PAN itu memang partai Muslim tapi lebih bergerak nasionalis sepertinya sekarang juga. Sementara PKB yang bisa bertahan itu mengandalkan suara NU lah kita bilang, itu yang terbesar. Gimana ini Bang melihatnya? Iya, saya lihat sih kayak PAN, P3, PKB ya, sekalipun itu kan masih bersandar kepada voters tradisional ya, pemilih tradisional. Jadi belum bergerak atau melakukan pembelahan atau breakthrough lah ke voters yang baru gitu ya. Yang kayak P3 sama PKB sebenarnya kan ruang pemilihnya kan hampir sama gitu ya, sama-sama dari kalangan Nadlin juga, kemudian dari kalangan Islam yang moderat gitu ya, gitu juga dengan PAN gitu ya. Jadi mereka, saya lihat tiga partai ini banyak bersandar kepada pemilih-pemilih tradisional. Sementara beberapa partai yang saya lihat muncul sekarang sudah memulaikan breakthrough ya, pembelahan pemilih, dan kemudian melihat kebutuhan anak muda berpolitik. Demokrat saya lihat sudah mulai mengarah ke sana ya, walaupun tidak terlalu ekstrim ya, dengan menampilkan satu ikonnya itu AHY gitu ya. Sudah mulai menggaungkan partainya anak muda gitu ya. Jadi termasuk mereka kemarin melakukan pergantian pengurusan struktur anak-anak muda semua di dalamnya kan. Kemudian mencoba mengganti wajah lah, mengganti kulit sebagai partai anak muda. Tapi kalau PSI kan sudah dari dulu menggaungkan sebagai partai anak muda. Jadi saya lihat mungkin kebutuhan berpolitik itu yang coba dilihat sama Partai Gelora. Partai Gelora juga mau melihat itu. Jadi tetap dia coba ceruk pemilih yang tradisional, tapi dia coba membuka ruang selebar-lebarnya untuk partai yang untuk anak-anak muda ya, untuk voters yang baru, melakukan breakthrough. Ya soal bagaimana mereka mempertahankan, saya pikir kalau partai yang lama ini kan partai-partai parlemen yang lama, yang selama ini beberapa kali pemilu yang selalu ikut dan lolos electoral threshold ya, saya lihat ya voters tinggal melihat pemilih, konstituen tinggal melihat konsistensi aja. Betul. Apakah mereka konsisten atau tidak dalam menjalankan cita-cita kepartaiannya atau janji-janji politiknya. Soal ini kembali kepada konstituen lagi. Tapi kalau munculnya misalnya saya lihat ya partai yang baru, ya, Gelora, kemudian partai non parlemen PSI, kemudian muncul lagi Partai Demokrat yang mencoba merubah wajah menjadi partai anak muda ya. Anak-anak muda ini mungkin akan mencoba melakukan eksperimentasi politik lah ya, eksperimentasi politik, karena selain partai melakukan eksperimentasi politik ya, voters juga, konstituen juga suka melakukan eksperimentasi kan.
tahun 2019 kayaknya sudah dititipkan kepercayaan, kayaknya nggak dijalankan gitu. Saya mau eksperimen lagi lah, mau mencoba partai ini. Jangan-jangan ya partai ini yang benar kan gitu kan. Ya politik ini kan soal eksperimentasi aja loh. Itu aja saya pikir. Ya mungkin pengaruh anak muda ini, kalau kita melihat dulu sebenarnya orang tua yang mengajak anak muda untuk memilih. Bisa juga nanti 2024 ini malah jadi anak muda yang mengajak warganya men-share apa partainya atau apalah yang menarik dari suatu partai atau tokoh. Bisa juga nanti kecenderungan psikologis pemilih seperti itu. Kalau dulu kita kan apa yang kata kita orang tua kita ikuti. Ini kan apalagi di era sekarang ini anak muda yang mendapatkan informasi pertama. Bisa jadi anak muda yang menjadi corongnya, men-share ke sana ke sini apa yang viral, dan bisa itu yang menjadi corong ke depannya. Saya pikir kecenderungannya juga gitu. Dulu kan ya top down kan, dari orang tua ke anak kan. Tapi sekarang anak kan rata-rata kan sudah melek politik karena peradaban digital yang sangat luar biasa ini. Open source di mana-mana. Tokoh-tokoh politik kita aja followernya bukan 100-200 ribu lagi, bisa jutaan karena anak muda itu kan. Betul. Artinya gini Ron, di keluarga itu sekarang ya justru anak-anak muda atau anak-anak milenial itu yang memberikan informasi kepada orang tua, ya kan? Ya misalnya, Pak, partai ini udah ganti lagi, ini sekarang sudah melakukan inovasi segala macam gitu kan. Jadi kan masukan-masukan itu sudah kaum milenial ini yang pegang sekarang informasi. Kalau orang-orang tua kan tidak terlalu segesit dulu lagi ya. Artinya mereka pegang gadget, tapi gadget itu kan terbatas mereka gunakan. Kalau anak muda kan unlimited gitu ya. Artinya eksplorasinya kan luar biasa gitu. Mereka menguasai semua media sosial gitu. Bahkan punya akun semua media sosial kan. Kalau orang tua kan ya sebatas nonton YouTube, ya Facebook kan gitu kan. Kalau Twitter, Instagram, ya TikTok mereka kan nggak sampai menjangkau ke arah sana kan. Sementara anak milenial ini kan hampir semua media sosial yang ada mereka punya akses ke sana kan. Ya saya pikir nanti semua limpahan informasi itu kan datang dari bawah. Jadinya jadi bottom up gitu kan. Dari anak milenial datang dikasih kepada keluarga yang lebih tua gitu. Jadi tak lagi seperti dulu orang tua yang mendrive anak kan gitu. Gitu kan saya pikir. Untuk survei sendiri memang beberapa lembaga survei itu sudah merilisnya di bulan November. Itu ada 3 besar memang masih yang dianggap pemenang pemilu lah. Itu ada PDIP, Gerindra, sama Partai Golkar. Sementara partai-partai baru yang kita bilang tadi seperti Perindo, lalu PSI, Gelora itu masih di bawah 1%. Hanya Perindo yang dia ada peluang lah karena dia di 2,5%. Ini memang dari ada lembaga survei di bulan November yang merilisnya. Ini gimana Bang menurut Abang untuk mendongkrak ini di 2024? Ya saya pikir ya udah kemampuan Perindo juga untuk mendongkrak elektabilitasnya. Hasil survei itu ya terbantu oleh media juga ya. Ya Perindo kan dimiliki oleh MNC Group kan gitu, Haritano gitu. Jadi saya pikir dia punya edit value lah ya, bahwa dia punya media. Memang nggak bisa dipungkiri, memang setiap partai yang memiliki media sendiri, apalagi media nasional, itu sangat terbantu oleh kemampuan untuk melakukan sosialisasi lewat media yang mereka miliki. Tapi partai-partai yang parlemen yang lama juga, ya saya pikir juga sudah punya mesin partai yang bagus lah ya. Jadi itu jadi satu kekuatan juga. Mesin partai ini sebenarnya kekuatan luar biasa. Jadi bergerak terus, bekerja terus, kemudian melakukan banyak aktivitas politik di akar rumput. Itu tetap membuat mereka tetap kuat ya di mata konstituen. Yang kita lihat selama ini ya seperti PDIP, Golkar ya kan konsisten terus melakukan banyak aktivitas politik di akar rumput. Itu membuat mereka semakin kuat. Apalagi mesin partai kan berjalan kan. Betul. Dari mulai tingkat kecamatan sampai provinsi sampai ke pusat. Program-program juga ada berjalan. Jadi program ini juga yang membuat daerah juga tetap bekerja karena ada target dari pusat untuk setiap program gitu. Gitu saya pikir. Ya memang partai-partai besar yang diprediksi tetap menang di 2024 ya kalau memang program-programnya jelas, mesin partainya masih jelas, di samping keputusan partai nanti itu capres ya kemungkinan besar mereka tetap 3 besar ya, seperti tadi PDIP, Gerindra, Golkar,
mungkin ikuti nanti beberapa seperti PKB yang besar juga dari partai Islamnya. Ya mungkin yang kuda hitam yang merangkak naik itu seperti Demokrat atau Nasdem. Nah, untuk Nasdem sendiri memang dengan sudah mencapreskan Anies Baswedan, dari hasil survei ini di akhir bulan 11 memang belum ada signifikan. Mungkin ya setelah 3 bulan nanti kita lihatlah bagaimana nanti apakah Anies memberikan efek juga ke Nasdem atau hanya Nasdem aja atau Anies saja yang mendapatkan keuntungan dari capres ini sendiri ya kan. Ya harusnya harus simbiosis mutualisme lah, ada pasti kan, mereka juga menghitung juga kan, ada tim survei di dalam ya kan. Itulah saya bilang itu tadi, partai kan banyak juga bersandar kepada cocktail efek itu ya kan, ya mengusung nama untuk jadi capres, kemudian capres itu bisa berhasil mengerek partai itu ke level yang lebih tinggi secara survei ya gitu. Betul, apalagi Nasdem udah menggerakkan mesin partainya dan target Surya Paloh pun tidak mulu-mulu 100% dari 2019 kemarin. Jadi dengan hasil itu bukan memang jadi partai pemenang, tapi setidaknya 3 besar yang kita bilang tadi. Seperti bisa masuklah di antara, apakah dia menggeser Gerindra, kita tahu juga. Nah untuk di daerah sendiri kan kita tahu di Sumatera Utara ini dulu kan ada beberapa partai selalu yang menjadi pemenang di DPRD Sumut. Ya mungkin yang 2019 itu memang PDIP. Di 2014 ada Golkar dan 2009 itu Demokrat ya. Atau Demokrat atau mungkin Demokrat, PKS itu yang menguasai lah selain Golkar. Nah sekarang ini kan PDIP di Sumut ini di 2019 memang menang. Jadi untuk 2024 sendiri gimana? Sementara dari partai-partai yang lain, tokoh-tokoh di Sumut ini seperti Golkar sama Nasdem juga merasa bakal menang juga di 2024. Ya saya pikir itu juga Ron tadi. Ini datangnya partai baru ini yang selain partai non parlemen ya, datangnya partai baru ini juga harusnya partai-partai yang parlemen yang sudah sempat menguasai Sumatera Utara ya harus hati-hati juga, karena kan persaingan itu kan bukan ada pada partai parlemen ya, misalnya PDIP lawan Golkar, tapi munculnya partai-partai baru ini kan bisa membelah mereka kan, membelah pemilih mereka kan gitu kan. Artinya partai yang dulu sudah menjadi konstituen dan votersnya PDIP atau Golkar sebagai partai nasionalis ya bisa diambil oleh partai-partai yang baru yang nasional, misalnya Partai Gelora yang kita sebut tadi sebagai partai kuda hitam kan gitu ya, partai yang nasionalis kanan gitu ya kan. Jadi termasuk PSI yang sekarang sudah merangkak naik lagi gitu. Artinya kan mereka punya irisan-irisan pemilih yang sama gitu ya. Perindo juga. Malah di 2019 ada 1 kursi dan. Iya 2019 ya di Sumut ya 1 kursi. Artinya partai ini kan sudah banyak belajar gitu kan dari pemilu-pemilu sebelumnya, dan yang mendirikan partai ini kan bukan orang-orang baru kan, orang-orang yang udah capek juga di dunia politik gitu kan, dia sudah melihat peta seperti apa gitu ya. Nah, mungkin targetnya tidak lolos electoral threshold, mungkin tidak lolos, tapi artinya menempatkan kader-kader mereka di tingkat DPRD provinsi dulu atau di tingkat DPRD kabupaten kota dengan target misalnya mereka bisa urun rembuk di pilkada-pilkada. Mungkin targetnya seperti itu dulu, jangka pendek ya kan. Kalau untuk lolos electoral threshold ya mudah-mudahan gitu kan. Tapi kan ada target-target yang rasional yang gitu yang mau dicapai gitu. Dan ini untuk partai yang nasional yang nasionalis saya pikir ya hati-hati, karena ketika mereka punya target seperti itu ya ceruk pemilih nasionalis ini yang akan mereka rebutkan gitu kan, mereka akan rebut. Artinya dulu konstituennya kepada warna kuning atau warna merah gitu ya kan, sekarang mereka rebut gitu kan sebagian. Artinya ketika direbut ya jumlah suara mereka juga akan banyak hilang kan gitu kan. Nah bisa saja tidak jadi pemenang, hanya masuk pada 3 besar atau masuk 4 besar atau hanya masuk 5 besar gitu kan. Karena apa? Karena ceruk pemilih mereka sudah terbagi sama partai-partai baru ini. Partai buruh juga sesuatu yang walaupun tidak terlalu diperhitungkan kan, karena nggak pernah lolos electoral threshold kan. Tapi mereka juga
ceruknya yang sama dengan partai-partai nasionalis ini, karena buruh-buruh selama ini juga kan memberikan suara dan kemudian menitipkan aspirasinya kan kepada partai-partai nasionalis itu juga kan gitu kan. Betul. Apalagi sebenarnya buruh kan di bawah istilah kita bilang masyarakat kecil yang sudah beberapa diakomodir oleh kaum PDIP kan, yang dengan slogan wong ciliknya. Iya betul. Banyak juga dari mereka itu kan selama ini kan aktif juga di underbow partai kan gitu kan. Kalau mereka punya partai buruh, ya orang-orang yang underbow partai selama ini yang di organisasi buruh itu kan ya kemungkinan besar kan menitipkan suara dan menitipkan aspirasi dan kemudian memobilisasi buruh untuk membesarkan partai buruh ya seperti itu. Kemudian ya ceruk partai-partai nasionalis ini kan menjadi tergerus kan. Betul. Jadi tergerus, kemudian banyak kehilangan suara dan bisa saja mereka nggak bisa jadi pimpinan klasemen lagi. Yang tadinya punya mimpi jadi mimpi hat-trick ya jadi gagal hat-tricknya kan gitu. Ya, berarti untuk di daerah sendiri sebenarnya memang masih mengikuti nasional. Apalagi hasil 3 besar di daerah juga sama dengan nasional. Apalagi kita di Sumatera Utara ini ya PDIP, Gerindra, Golkar masih menguasai. Mungkin partai-partai buruh yang tadi, partai-partai baru seperti partai buruh yang Abang Val bilang tadi atau Gelora atau yang lainnya itu ya mungkin bisa mendapatkan sedikit lah untuk suara di daerah. Apalagi untuk menguatkan partainya lebih maju lagi ke depannya ya butuh orang-orang yang sudah di daerah itu yang memang sudah kuat gitu kan. Saya pikir kalau khusus untuk Sumatera Utara ya punya banyak peluang partai-partai yang nasional yang baru ini, Ron. Kayak partai buruh, karena di Sumatera Utara kan kita kan termasuk tinggi kan jumlah statistik buruhnya gitu kan. Banyak kawasan industri di sini, termasuk daerah yang banyak organisasi buruhnya. Kemudian ya PSI juga, kita juga salah satu Sumatera Utara kan denyut pemilih mudanya juga cukup tinggi, antusiasme kaum milenial untuk berpolitik juga tinggi gitu kan. Ya hati-hati dengan PSI gitu ya kan. Yang partai incumbent lah saya bilang ya, bukan konvensional, incumbent lah. Kayak misalnya P3, PAN, PKB. Nah, ini kan ceruknya kan pada di Jawa semua ini kan. Ya banyak pesantren gitu kan. Kalau di Sumatera Utara ada tapi tidak terlalu besar gitu. Di Sumatera Utara Hanura kursinya lebih banyak daripada HP3. Iya itu ya. Artinya nasionalis lah, Sumatera Utara ini nasionalis. Kayak kepada partai-partai yang parlemen yang nasionalis ya hati-hati dengan partai yang baru ini. Artinya banyak kuda hitam yang bisa menggerus suara mereka di 2024 ya. Gitu Ron. Mungkin saya lebih tertarik juga memang, apalagi kan Gelora ini banyak ex kader PKS ya. Iya betul. Di Sumatera Utara ini kita juga tahu PKS lumayan kuat. Masuk basis PKS lah Sumatera Utara. Apakah nanti PKS-nya suaranya juga bisa tergerus ke Gelora? Ya, bisa saja. Ditambah dengan Gelora, dengan bacalah suara-suara dari kalangan nasionalis lagi juga bisa juga Gelora mendapatkan kursi di Sumatera Utara gitu loh ya. Dan Perindo yang sudah punya 1 kursi bisa juga menaikkan suaranya menjadi misalnya tambah beberapa kursi lagi gitu kan, misalnya 3-4 kursi. Nah yang menarik itu memang PSI untuk di Kota Medan memang ada kursinya, tapi di provinsi memang belum ada. Apakah nanti bisa mengikuti juga untuk ini ya kita nggak tahu. Ya mungkin ya kita lihatlah tahun 2024 dan bagaimana kerja partai sampai tahun tahun depan lah ya. Tahun depan lah finishnya, karena 2024 tanggal 14 Februari kita kan harus pemilihan kan. Mungkin untuk melihat 2024 memang dari segi kepartaian, ideologi, memang selain ideologi tadi harus memang ada program-program yang bisa dilihat masyarakat. Apalagi 2024 ini masih panjang, masih harapan kita memang masih ada 1 tahun lah 2023 untuk menunjukkan kinerja partai gitu kan. Mungkin harapan kita sendiri bukan hanya isu-isu apalagi di daerah itu hanya tidak menaikkan isu primordialisme, tapi kalau bisa ya program-program tadi yang ditawarkan ke masyarakat. Apa suatu partai misalnya kan dulu ada yang menawarkan pajak gratis atau misalnya berobat gratis, ya itulah yang kita harapkan di 2024 tadi yang bisa menjangkau masyarakat. Apalagi dengan dunia digital sekarang juga harusnya partai-partai ini bisa membranding dirinya lebih modern lagi partainya, lebih maju lagi partainya, pemikirannya, agar ya kaum muda tadi yang kita bilang ya bukan hanya tertarik tapi mengajak juga keluarganya. Bisa juga nanti 2024 itu tadi bilang ya terakhirnya anak atau orang-orang muda yang mengajak orang tuanya atau semacamnya gitu Bang ya. Yang penting konsistensi aja. Karena partai ini kan
titipan cita-cita ya, cita-cita. Jadi voters itu atau konstituen itu kan selalu menitipkan cita-cita bagaimana negara ini bisa bagus ya, dengan baik dikelola oleh partai politik gitu kan. Karena partai politik dengan negara itu kan nggak bisa dipisahkan. Semua urusan-urusan eksekutif itu kan ya semua dikontrol sama partai politik. Jadi bagaimana misalnya konstituen ini tidak dikecewakan lagi gitu ya. Artinya jangan hanya janji-janji aja gitu. Iya. Tapi memberikan bukti gitu. Apalagi sekarang kan udah era digital gitu. Orang 100% lah janji tepati, tapi ya setidaknya lebih dari 50 bisa lah gitu Bang. Artinya kan banyak birokrasi dalam yang nggak bisa terpenuhi gitu kan. Bolehlah janji-janji setinggi gunung gitu kan, tapi yang realistis juga harus ditepati. Soal kesehatan, pendidikan, itu hak dasar kan, termasuk membuka banyak ruang kerja. Ya saya pikir ya di dunia yang sudah terbuka sekarang, di era milenial ini kan kinerja kan bisa dilihat secara transparan gitu kan. Partai juga harus melakukan inovasi lah, bahwa mereka bekerja gitu, melihat biar semua konstituen bisa melihat mereka bekerja gitu kan. Sudah banyak media sosial yang bisa membuktikan bahwa partai itu bekerja gitu. Tidak hanya pakai media konvensional aja, tapi media sosial juga bisa membuktikan bahwa mereka bekerja untuk rakyat gitu. Oke. Mungkin memang masih banyak yang menarik ya untuk pembahasan kita melihat partai politik 2024. Jadi mungkin itu aja dulu pembahasan kita di sini ya Bang Pal ya. Kita akan bahas lagi fenomena politik yang menarik lah di program kita ini, yang cakap-cakap. Semoga bisa berkembang lagi. Oke, untuk penonton boleh jangan lupa untuk di komen, di subscribe dan di like. Oke.